Baik, sini sebutkan ada sebagian ustadz yang kami tahu bermanhaj as-salaf. Tapi kadang sebagian pemikirannya seperti kelompok harokah atau yang lainnya. Terkadang juga sikapnya abu-abu atau tidak jelas. Hal itu menyebabkan kami berhati-hati mengambil ilmu darinya. Ya harus gitu. Namun di sisi lain kami lihat ustadz-ustadz salafi lainnya masih bekerja sama dengannya atau memujinya. Apakah ini menunjukkan bahwa kami tetap boleh mengambil ilmu darinya, ataukah ustadz-ustadz yang lain tidak mengetahuinya? Baik. Ya, jadi kita lihat sebagian fenomena ustadz atau dai atau ya pokoknya yang muncul di publik. Mereka menampakkan diri sebagai seorang salafi, artinya mengikuti manhaj as-salaf. Namun ternyata dalam sebagian permasalahan menyimpang dari manhaj salaf. Seperti misalnya dalam permasalahan as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Berapa banyak orang-orang yang mengaku di atas manhaj salaf, dalam masalah mendengar dan taat kepada pemimpin berguguran, tergelincir, mudah mencaci maki, mudah mengkritik pemimpin di depan umum. Demikian juga dalam masalah menyikapi ahlil bidah. Itu termasuk di antara ciri manhaj salaf berlepas diri dari ahlil bidah. Tidak duduk, tidak bermesraan, ya, tidak selfie dengan ahlil bidah. Itu diantara pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan sudah pernah kita bahas di kitab usulus sunnah ini. Namun ternyata sebagian orang yang katanya tadi salafi, sebagian ustadz yang katanya tadi salafi, mesra dengan ahli bid'ah. Ya, bahkan ketemu di tenda haji, foto bersama. Masya Allah. Seperti sudah sahabat dekat, sahabat karib. Nah, ini menipu ahlu sunnah wal jamaah. Seakan-akan tokoh ahli bid'ah yang diajak foto ini secara tidak langsung itu mempromosikan dia, mempromosikan tokoh ahli bid'ah untuk mengambil ilmu dari ahli bid'ah ini. Padahal dahulu para salaf mereka menjauh, lari dari tokoh-tokoh ahli bid'ah. Sebagaimana Muhammad bin Sirin ketika didatangi sama ahli bid'ah, Muhammad bin Sirin mengatakan la taqumanna anni law au la aquman. Kau yang menyingkir dariku atau aku yang pergi darimu. Itu sikap para as-salaf terdahulu. Ini ulama sekelas Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Ya, maka kita dapati sebagian orang mumayyi', lembek kepada ahli bid'ah, lembek menyikapi ahli bid'ah, tidak memiliki sikap kepada ahli bid'ah. Maka kata penanya di sini, pemikirannya seperti kelompok harokah. Naam. Ya, orang harokah memang demikian. Apa yang menguntungkan baginya digumbuli sama dia. Tapi kalau tidak menguntungkan ya ditinggalkan sama dia. Sebagaimana ucapan Hasan al-Banna, muassis pendirinya Al-Ikhwanul Muslimun. Dia mengatakan di salah satu tulisannya, dia mengatakan tentang bagaimana sikap Al-Ikhwanul Muslimun terhadap kelompok-kelompok dakwah di luar Ikhwanul Muslimun. Bagaimana sikap Ikhwanul Muslimin terhadap kelompok-kelompok dakwah di luar mereka. Maka kata Hasan al-Banna, mauqifuna minad da'awat an-nazinaha bida'watina. Sikap kita terhadap kelompok-kelompok dakwah di luar Ikhwanul Muslimin adalah dengan kita timbang mereka dengan dakwah kita. Kita timbang mereka dengan organisasi kita. Fama wafaqona famarhaban. Kalau sesuai dengan visi dan misi kita, ahlan wa sahlan. Wama khalafana fanahnu bura'u minhu. Tapi kalau menyelisihi kita, maka kita berlepas diri darinya. Tuh lihat, yang dijadikan timbangan barometer apa? Organisasinya. Iya, organisasinya dijadikan barometer timbangannya. Sedangkan ahlu sunnah menimbang sesuatu dengan apa? Kitabullah, dengan dalil kitabullah, as-sunnah dengan pemahaman as-salaf. Bukan dengan ADART, visi dan misi organisasi, enggak. Ya, itu ada sebagian orang yang ngakunya salafi namun
tadi sikap hizbiyahnya, harokiyahnya sangat kental. Nah, cuman ada masalah di sini, kata penanya, sebagian ustadz-ustadz salafi masih bekerja sama dengannya atau memujinya. Maka ada beberapa kemungkinan. Kok sebagian ustadz, bahkan jangankan ustadz, sebagian syekh. Ya, sebagian syekh. Itu tadi yang kita ceritakan, ustadz yang foto dengan ahli bid'ah di tenda haji itu diundang sama syekh di Yordan. Ya, sama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, duduk bareng di sana, ngisi kajian bareng di Yordan sana sama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dulu. Jangankan ustadz, sebagian masyayikh juga memuji, merekomendasikan dan yang lainnya. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah syekh tersebut atau ustadz tersebut tidak mengetahui hakikat jati diri orang ini. Nggak tahu dia. Yang dia tahu adalah informasi-informasi yang sampai bahwa orang ini di atas manhaj salaf. Terlebih ketika ditanya kau lulusan mana, kemudian kau berguru kepada siapa, ya nggak mungkin dong syekhnya itu neliti satu-satu di YouTube-nya, dengarkan kajiannya satu, nggak mungkin kan? Ya, maka cukup ditanya kau dulu lulusan mana, berguru dengan siapa dan seterusnya. Oh, berarti dia ini zahirnya di atas manhaj salaf. Nggak taunya kalau di dalam negeri, ya kalau di luar negeri dikenal sebagai orang yang di atas manhaj salaf. Tapi kalau di dalam negeri, iya kebobrokannya luar biasa. Ditanya arsh, wallahu a'lam. Saya nggak tahu arsh itu makhluk atau bukan. Ya, ditanya tentang bagaimana demonstrasi, ya, bagaimana hukumnya demo, aksi bela ini, aksi bela ini. Ya sebaiknya pertanyaan ini jangan ditanyakan di sini. Ya, demo secara asal haram, tapi di sini bukan demo. Ini adalah menuntut. Ya, supaya ini sama demo juga namanya menuntut kok. Ya. Jamaah tabligh bagaimana sikap antum terhadap jamaah tabligh? Mereka semangat berdakwah, mereka semangat untuk mengajak orang kepada kebaikan. Masya Allah, dipuji ahli bid'ah. Dan berbagai macam penyimpangan yang lain. Maka orang ini dan yang semisal dengannya itu ada sebagian asatidzah atau tadi masyayikh yang memuji atau masih bekerja sama dengan dia. Maka kemungkinan yang pertama nggak tahu hakikat orang ini. Dan yang kedua, kemungkinannya sudah tahu tentang hakikat orang ini, namun diam terhadap kemungkarannya. Ya, diam terhadap kemungkarannya. Entah karena mungkin ya ada urusan bisnis, atau mungkin satu jenis sama orang ini juga. Ya, satu jenis sama dia. Maka tidak diingkari kebid'ahannya, tidak diingkari penyimpangannya. Maka benar di sini berhati-hati kalau memang ada dai-dai, ustadz-ustadz yang menyimpang dari pokok-pokok akidah manhaj salaf, mulai berhati-hati untuk tidak mengambil ilmu darinya. Ya, dan meskipun banyak ustadz atau apa yang merekomendasikan dia untuk diambil ilmunya, namun kalau Anda tahu dia menyimpang dan dia tidak rujuk dari penyimpangannya, tinggalkan. Pernah dengar Abdurrahman bin Muljam? Siapa itu? Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini orang Abdurrahman bin Muljam dulu ditazkiyah, direkomendasikan oleh siapa? Al-Khalifatul Rashid Umar ibnul Khattab sebagai seorang pengajar Al-Quran. Direkomendasikan ini. Yang merekomendasikan siapa? Khalifah, bukan cuma khalifah, sahabat yang mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnul Khattab yang merekomendasikan Abdurrahman bin Muljam ini. Tapi ketika nampak kebid'ahan pada Abdurrahman bin Muljam, maka nggak ada gunanya itu rekomendasinya Umar bin Khattab itu. Ya, ini rekomendasinya Umar, apalagi rekomendasinya Ustadz. Maka tetap yang dilihat adalah akidah dan manhajnya. Wallahu a'lam bishawab.